Selamat pagi sahabat semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, channel Tanjahan Antam. Saat ini saya berada di Taman Firdaus saya. Saya coba menyajikan satu tayangan yang cukup menarik daripada isi taman ini yang luar biasa menurut saya. Ya, konsep taman ini saya buat mengikuti situasi kondisi alam di mana tempat saya berada saat ini. Saya buat kolam ikan. Jadi sebelum saya bercerita mengenai keunikan dan keindahan daripada Taman Firdaus saya ini, sudi kiranya sahabat semua melakukan like and subscribe di channel saya ini, karena banyak cerita yang menarik asal muasal daripada taman ini, yang tentunya banyak cerita yang cukup menarik, dan saya bilang ada misteri yang boleh saya katakan demikian, karena isi daripada kolam ini adalah banyakkan anggrek, jenis anggrek ya, hampir 80 atau 90% pohon-pohon yang ada di taman saya ini berasal dari hutan. Hutan yang ada di sekitar saya ini ya, di kejauhan boleh lihat itu hutan-hutan semua ya, karena saya memang tinggal di sebuah camp tempat saya kerja saat ini. Karena pandemi virus corona mengakibatkan ya kami yang berada di tempat ini tidak bisa atau sudah lama tidak kembali ke kampung halaman kami masing-masing berkumpul dengan keluarga. Nah, kolam ini juga kami buat untuk menghibur diri agar kami tidak stres. Ternyata dari kerjaan iseng ini saya mendapatkan satu hasil yang bagus. Contohnya saya mendapatkan anggrek ini, kalau dalam keadaan layu bunganya seperti merpati. Nah, ini lihat, seperti merpati tipis ya. Namun kalau sudah dia berkembang dia hampir seperti melati, namun bunganya lebih besar dan wangi sekali. Saya sih menamakannya anggrek wangi pagi, terserah yang lain menamakan apa, karena saya yang nemuin ya saya namain aja, karena saya nggak kenal anggrek. Ya, dan ini anggrek yang paling diburu orang, kolektor anggrek, pencinta anggrek terutama ya, pasti tahu anggrek apa ini ya. Luar biasa. Ternyata hutan di Borneo ini yang tadi saya bilang misteri, yang ternyata menyimpan begitu banyak kekayaan alam, hal-hal yang mungkin secara umum orang tidak tahu ya. Selain bunga-bunga anggrek yang ada di sana, masih banyak lagi isi daripada hutan itu yang mungkin akan jadi bermanfaat bagi kita semua. Sahabat, sebelum saya bercerita lebih lanjut mengenai taman saya ini, saya sedikit memaparkan kondisi kolam ikan saya.
Kolam ikan saya ini awalnya dibuat untuk memelihara ikan koi, ya, supaya kami yang sudah berbulan-bulan penuh keluarga ini mendapatkan hiburan. Di tengah perjalanannya kami tidak gampang untuk menciptakan kolam ini jadi tempat huni ikan koi, karena persyaratan atau alat-alat yang kami butuhkan ternyata kami tidak dapat di tempat ini. Di ibu kota provinsi atau di ibu kota kabupaten, jangankan alat untuk menjernihkan air, ya, semacam media filter ini saya udah buat, ya, 3 lubang chamber, ya. Nah, ini saya tidak ada media filternya karena sulit sekali untuk mendapatkan. Jangankan media filter, ikan koi aja dicari juga tidak ada. Yang pada akhirnya, ya, sambil menunggu kelengkapan daripada hal yang saya inginkan, saya memelihara ikan mas biasa. Saya beli di pasar beberapa kilo, dan juga ikan nila. Ikan nila berapa kilo saya beli di pasar. Dan untuk mencoba air, bahwa ikan itu bisa hidup apa tidak, ya, saya piara aja. Ya, yang penting ada ikannya lah kolam ini. Ternyata dalam beberapa hari, ikan-ikan yang saya beli di pasar tersebut justru mendatangkan keberuntungan. Banyak ternyata ikan yang lahir, banyak anak-anak ikan nila yang lahir. Nah, ini membuat saya jadi semakin bingung, tapi saya cukup senang karena niat saya untuk pelihara koi ini akhirnya saya urungkan untuk sementara. Saya mau menjaga anak-anak ikan nila ini yang jumlahnya sampai ribuan. Bisa dilihat nggak ini karena banyak sekali. Ini ada 3 generasi yang lahir. Yang pertama itu udah anaknya cukup besar, udah mulai besar-besar. Ada yang ukurannya baru setengah senti, bahkan ada yang baru berapa mili, kecil-kecil. Jadi kemungkinan ini adalah 3 dari 3 ekor indukan ini. Banyak. Nah, di dalam ini juga banyak anak ikan koi, anak ikan nila maksud saya. Luar biasa, saya kaget. Nah, itulah sekilas mengenai isi kolam saya. Gagal tapi membawa keberuntungan. Nah, berikut saya akan bercerita sedikit mengenai pohon-pohon yang berada di taman ini. Nah, ini semua tadi saya bilang 80-90% berisi tanaman hutan, anggrek hutan. Ternyata lingkungan alam atau hutan yang berada di tempat ini itu masih banyak sekali saya jumpai anggrek langka. Itu aja. Seperti ini anggrek unik dan langka. Ini adalah Cattleya hutan. Kemarin dia berbunga, itu ada bekas-bekas bunganya. Ini anggrek yang unik, anggrek yang kalau kita mau menikmati keindahannya, ini jangan tertipu sama dia. Dia tumbuh bunganya itu di bawah pohon, dan hanya dalam waktu sehari bunganya cukup bagus. Nanti saya perlihatkan. Nah, dan Anda tahu ini, ya, tadi yang tayangan pertama saya sudah dikasih lihat, ini masih
saya belum apak-apakan, saya masih biarkan anggrek ini menempel pada pohonnya. Saya hanya menambahkan sabuk kelapa supaya dia lebih sehat, lebih segar. Nah, ini adalah satu anggrek yang benar-benar sangat diburu oleh kolektor anggrek atau pencinta anggrek. Ini namanya kolagen pandurata atau anggrek hitam Borneo. Nah, di sebelah sana itu adalah juga satu anggrek langka. Anggrek langka ini dibilang anggrek tebu atau anggrek raksasa. Nah, jadi taman ini makanya saya bilang adalah sebuah firdaus buat saya, karena banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan kesenangan buat saya. Ini anggrek ini juga saya dapati dia sudah terjatuh dari pohonnya. Ini dalam masa pemeliharaan. Waktu saya dapati daunnya sini sudah menguning, kuning sekali. Ini sudah beberapa hari saya siram dengan air beras, mulai nampak hijau yang sudah tidak sanggup untuk dia tumbuh, dia akan mati. Biarkan aja, ini akan tumbuh secara alami. Yang lemah akan jatuh, yang masih kuat dia akan tumbuh. Kita harus percaya itu. Nah, demikian sahabat semua, ini tayangan saya yang kedua. Jangan lupa untuk like and subscribe, karena saya akan lebih banyak lagi menayangkan cerita-cerita atau pengalaman saya yang selama berada di Kalimantan ini, mengenai misteri daripada hutan. Apa sih yang ada di dalamnya? Karena hutan yang ada di tempat saya ini benar-benar adalah hutan yang masih terjaga asri. Kalau kita lihat di sana ada, dari kejauhan itu ada pohon yang tinggi. Di sana saya pernah melihat ada orang hutan. Saya hanya bisa mengabadikannya melalui foto, tapi itu juga jaraknya jauh sekali. Dan kita nggak mau mendekati dia, takut mereka terganggu. Dan bukan hanya orang hutan, banyak jenis monyet yang ada di tempat ini. Monyet berbulu merah, abu-abu, berbuntut pendek, uak-uak juga ada. Cukup bagus alam di sini. Ini juga adalah, orang bilang ini adalah palem monyet. Pohon ini juga saya dapat, lengkap sekali. Saya nggak perlu beli untuk mengisi keindahan taman ini, saya nggak perlu beli. Saya cukup carinya di hutan. Tapi mohon maaf, jangan kita merusaknya. Kalau perlu kita memeliharanya dan mengembangbiakan. Ya, demikian sahabat semua. Jangan lupa untuk like and subscribe untuk melihat kembali tayangan-tayangan saya, pengalaman-pengalaman saya di tempat ini, di hutan Borneo, hutan yang masih begitu banyak menyimpan potensi alam yang luar biasa. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. God bless you. Oke guys, ini kalau nggak salah anggrek Cattleya hutan. Walaupun bunganya kecil, tidak seperti umumnya Cattleya yang ada, ini cukup menarik. Cantik luar biasa. Tumbuh bunganya itu di bawah daun, malu-malu dia ya. Sorry,
beruntung sekali dapat anggrek ini.